kita bertemu kembali dalam sarapan, makanan yang sesungguhnya buat jiwa kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Sarapan pagi ini kita ambil dari Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Membaca ini saya jadi terhubung dengan perumpamaan seseorang yang menemukan harta karun di ladang. Begitu dia temukan, dia langsung pendem lagi, terus dia jual semua yang dia miliki, mungkin semua bajunya, semua kulkas, TV, peralatan elektroniknya, rumahnya yang bagus, mungkin rumahnya ada beberapa, dia jual semua dan dia beli seluruh bidang tanah di mana harta karun itu ada. Saya melihat Paulus seperti itu gitu. Jadi dia melepaskan semua yang dia punya. Jadi ini seperti kalau ini transaksi dagang, Paulus menganggap semua yang dia miliki itu, rumah yang beberapa buah, mobil mungkin beberapa buah dan sebagainya, dia mau lepaskan, dia mau bayar itu untuk mendapat sesuatu yang lebih baik, yaitu pribadi Yesus Kristus. Saya mikir-mikir ini bagaimana sih anunya ya, dalam praktek hidup sehari-hari ini bagaimana bentuknya. Kemudian saya sudah cukup lama saya menemukan satu artikel yang bercerita tentang Bill Gates. Kita tahu Bill Gates itu salah satu orang terkaya di dunia yang punya Microsoft, perusahaan Microsoft ya, komputer itu, program komputer. Dia sangat kaya, dia orang pintar, dia punya banyak perusahaan dan pegawai. Satu hari saya ini dengar ceritanya ini, betul salahnya saya sebenarnya tidak tahu, cuma tetap bagus lah untuk ilustrasi ini bisa gitu, untuk kita pakai ini sebagai ilustrasi untuk menjelaskan ini atau membuat penggambaran Filipi 3 ini lebih nyata begitu. Satu hari dia salah satu pegawainya itu membuat satu kesalahan keputusan sehingga mengakibatkan kerugian buat perusahaannya, dan buat perusahaan orang sekaya Bill Gates itu jumlah juga bukan jumlah kecil buat dia. Itu kroso istilahnya, itu jumlah yang cukup signifikan, bukan kecil buat bahkan untuk ukuran orang sekaya Bill Gates itu tidak kecil. Tetapi waktu itu si pegawai ini sudah bersiap-siap untuk dipecat gitu. Tetapi yang mengejutkan adalah waktu dia menghadap untuk mempertanggungjawabkan, dia salah keputusan, salah mempertimbangkan pokoknya sehingga mengakibatkan kerugian gitu. Ternyata Bill Gates bilang, nggak apa-apa, aku kasih kamu kesempatan sekali lagi, anggap saja kerugian segitu itu adalah ongkosmu belajar untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan mengambil keputusan yang tepat begitu. Belajar dari kesalahan itu, saya percaya kamu di masa depan bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, lebih pintar gitu istilahnya. Nah, ini sangat-sangat luar biasa buat saya. Bill Gates ini dia lebih mengutamakan hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu SDM ya, kalau secara umum itu namanya SDM atau peningkatan mutu kualitas manusia. Dalam hal ini berupa keterampilan, kemampuannya mengambil keputusan, kemampuan si pegawai ini. Dia merasa segitu itu tidak rugi, bukan satu kerugian yang negatif banget dan sampai membuat dia marah atau bagaimana, tetapi dia memandangnya secara berbeda. Dia memandang ini, ya aku percaya begitu, ini memang harga yang harus dibayar untuk kamu bisa belajar lebih baik. Dan untuk Bill Gates sendiri, saya mungkin dia juga berpikir, ya untuk aku ini harga les atau ongkos pendidikan yang harus kubayar untuk aku bisa lebih ngerti bagaimana cara membentuk atau membangun kepemimpinan orang, membangun SDM orang lain. Luar biasa bahwa dia menganggap yang segitu itu dia lepaskan gitu. Untuk mendapatkan, kalau menimbang-nimbang, dia menganggap kualitas seseorang yang meningkat itu jauh lebih mahal daripada beratus ribu dolar atau berapa waktu itu dia kehilangannya ya, beberapa ratus ribu dolar. Itu dia lepaskan karena dia menganggap ini lebih baik. Saya milih
itu Bu, kalau ini dapatnya nanti kemampuan SDM yang meningkat ini, oke lah, ini tidak aku anggap rugi, bukan aku anggap kerugian, tetapi aku anggap sebagai harga yang harus dibayar. Luar biasa. Bagaimana kalau kita ada di posisi Bill Gates? Kalau pegawai kita membuat kesalahan seperti itu, mungkin beberapa juta gitu harus hilang karena kesalahan. Saya, termasuk saya ya, maksudnya saya akan mendapati mungkin diri saya sangat sulit untuk punya pandangan seperti Bill Gates. Saya akan mau, kamu itu gimana sih, kamu itu membuat kerugian, mengakibatkan kerugian yang buat saya rugi banget ini, dan saya harus kerja keras berapa lama lagi untuk mengembalikan uang bla bla bla. Tapi cerita Bill Gates kan kita pakai sebagai contoh seseorang yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia tahu mengutamakan atau memprioritaskan atau memandang lebih penting hal-hal yang tidak kelihatan daripada material yang kelihatan. Buat kita, kalau kita baca kembali lagi ke sana, Filipi 3 ini, pengenalan akan Tuhan itu, kalau tadi Bill Gates itu arahnya ke SDM, peningkatan kualitas atau keterampilan kemampuan pegawainya, itu buat kita tentu bisa diartikan sebagai pembentukan karakter Kristus dalam hidup kita. Seberapa kita mementingkan hal ini? Apakah kita berani bayar berapa gitu loh untuk mendapatkan hal-hal seperti itu? Kalau kita merasa kita ini dirugikan, ada sakit hati, ada mungkin nama kita difitnah atau hal-hal seperti itu, apakah kita mau diajar Tuhan untuk berubah cara pandang, memandang hal itu bukan semata-mata dari kerugian, kesengsaraan yang ditimbulkan oleh situasi-situasi itu terhadap kita, tapi kita juga mau lihat seperti Bill Gates, ini adalah hal-hal yang harus dibayar untuk dapat sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu pembentukan karakter Kristus. Dari situ kita mungkin dapat karakter kesabaran, kerendahan hati, kasih, pengampunan, kelemah lembutan, dan sebagainya. Hal-hal yang sangat mulia dan sangat menyenangkan Tuhan dan sangat mendatangkan damai sejahtera untuk kita sendiri yang memiliki karakter-karakter itu. Lain kali apabila kita merasa mengalami ada kerugian-kerugian tertentu, saya percaya Tuhan tidak pernah memaksudkan kita rugi, cuma tergantung kita. Apakah kita mau memandang dengan cara yang berbeda? Apakah kita mau memandang, melepaskan semua itu seperti Paulus, melepaskan semua yang kita anggap keuntungan yang seharusnya saya sudah dapat untung segini tetapi ternyata ruginya segitu? Apakah kita mau melepaskan itu semua untuk mendapatkan hal-hal yang lebih mahal, hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu karakter Kristus yang memang sebenarnya harganya jauh lebih mahal daripada semua hal-hal materi atau hal-hal yang kelihatan yang kita selama ini mungkin lebih hargai. Dengan begini kita bisa lebih memahami Roma 8 ayat 28, kita baca di sana. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Versi terjemahan lain pengkalimatannya seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Di sini kita lebih dapat memahami ayat ini. Tidak ada kata rugi. Ada yang kelihatannya berupa kerugian-kerugian moral, material. Tapi kalau kita mau memandangnya dengan cara yang berbeda, seperti Bill Gates memandang kerugian yang dibuat oleh pegawainya itu sebagai ongkos untuk belajar sesuatu yang lebih mulia, lebih mahal. Nah, kita akan mengerti tidak pernah ada rugi, kata rugi di dalam Tuhan. Tidak pernah ada kata rugi di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan membuat semua itu menjadi keuntungan, yaitu kita dibentuk semakin serupa dengan Yesus, kita semakin berjalan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan, kita berjalan dalam otoritas anak-anak Allah di dunia ini yang akan terus berdampak bagi dunia. Demikian renungan kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.